Era baru tim nasional Indonesia resmi dimulai seiring dengan kedatangan Patrick Kluivert di Jakarta. Kluivert menjadi suksesor Sintayong dalam meracik tim nasional Indonesia. Tak tanggung-tanggung, pelatih berpaspor Belanda ini mencanangkan target tertinggi, yakni meloloskan skuad Garuda di pentas Piala Dunia 2026. Sebelumnya PSSI mematok lolos Piala Dunia melalui jalur play-off. Saudara, gagap gempita pun terjadi disambut oleh supporter timnas. Patrick Kluivert tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu malam 11 Januari. Pria berusia 48 tahun ini mengemban tugas baru sebagai pelatih anyar timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Kluivert tiba di Indonesia ditemani salah satu asisten pelatih, Denny Lansat. Sementara asisten pelatih lainnya, Alex Pastur, mendarat di tanah air Minggu 12 Januari. Mereka diperkenalkan sebagai juru taktik timnas Indonesia dalam pengenalan publik dengan media di Jakarta. Patrick Kluivert yang dipercaya menukangi timnas Indonesia hanya mengusung satu tujuan dalam 4 laga tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yaitu lolos langsung ke ajang sepak bola terbesar sejagat. Apalagi kalau bukan Piala Dunia. Patrick Kluivert pun mengamini misinya adalah meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Soal tekanan menghadapi kualifikasi, Kluivert mengaku tak takut dan akan menghadapinya bersama seluruh tim. Bahkan, Kluivert menargetkan minimal 4 poin dalam 2 pertandingan mendatang, yaitu laga tandang melawan Australia dan laga kandang kontra Bahrain. I like to have pressure, and under pressure I can really perform quite well. The most important thing is that to transmit it also to the players, and of course it is an interesting time to come in with 6 points and another 3-4 countries who have 6 points. Australia 7 points, and Japan is quite secure already for qualifying. It is a particular time, but that's football. Football, you want to be with the best, and of course we need to transmit this to the players, and we will. And for sure, the mindset of the players are on the same level than us, and you see on the video how they want to achieve the goal. Secara terang-terangan, pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert suka dengan gaya sepak bola menyerang. Kluivert juga suka dengan formasi permainan 4-3-3 yang pernah diterapkan ex-pelatih Belanda Louis van Gaal. Namun menurut legenda hidup Barcelona ini, penerapan formasi harus disesuaikan dengan kenyamanan pemain. Ia akan melihat kualitas pemain lebih dulu, baru kemudian mencari skema yang cocok dengan pemain. Dalam sepak bola, formasi bisa saja berubah saat di lapangan menurut Kluivert. Most important thing is that I like to play attack football, and I like to have the ball possession. I am familiar with all systems. I was in 2014 assistant coach with Louis van Gaal, and we played the same style that we play at the moment. Preferably, I like to play 4-3-3, but it depends where are the players also feeling comfortable in. So I'm first looking at the players, and then we implement any style, because in football, you have slight movements and it's the same system or it's a different system. Coach Patrick Kluivert menekankan pentingnya kontribusi pemain lokal Indonesia untuk membuat skuad yang kuat demi menembus lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert akan memantau langsung performa pemain di kompetisi nasional pada Februari mendatang. Mantan pesepak bola timnas Belanda ini ingin mengenal lebih dalam pemain lokal untuk menyesuaikan taktik apa yang akan diterapkan. Menurut Kluivert, pemain lokal sama pentingnya dengan pemain diaspora yang banyak bermain di luar negeri. The local players are the heart of Indonesia, and the other players are of course super important, but I think we need to focus very good on the local players and check the quality of the local players, because I think that is hyper important to implement those players as well, because you want to have also the heart of Indonesia in the team. The quality for me is the most important thing, of course, but yes, in a few weeks I will come back and I'm going to check the local players for sure.
those are also the heart, of course, because if not, they didn't do the neutralization, they wouldn't come to the Indonesian national team. So everybody is important who I call up for the national team. Penunjukan Kluivert sebagai coach yang baru dengan sederet pekerjaan rumah, tantangan Kluivert menjadi semakin besar karena karakter bermain menyerang yang disukainya berbeda dengan karakter pemain yang cenderung defensif di era Sinteyong. Terbukti tidak ada pemain Indonesia yang mencetak double digit bersama STY. Tetapi Kluivert telah memiliki dua pemain diaspora, Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun sebagai penyerang yang rutin diandalkan STY. Begitupun dengan tambahan jasa juru gedor timnas yang baru Ole Romeni di sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kluivert wajib membenahi ketajaman para penyerang skuad Garuda. Apakah penyerang seperti Ragnar Struijk harus dipoles lagi? Kalau saya rasa sebagai pelatih dia akan melihat kualitas atau pemain apa yang available di lini depan. Kita bicara Ragnar Struijk, masih ada Reinders yang belum digunakan. Tapi jangan lupa juga pemain Liga 1 yang lagi bagus, pemain seperti Egy yang lagi on fire di Dewa United. Begitu pula juga di Mas Derajat Sananta. Tergantung dia mau bermain dengan real striker atau lebih false nine. Sementara jangan lupa juga Ole Romeni dan kemungkinan Milano Jonathan yang baru gabung ke FC Utrecht itu juga akan gabung. Pada saat mereka gabung, ya Patrick Kluivert memiliki banyak pilihan. Anggota Exco PSSI Area Sidoarjo menyebut tidak akan ada periode khusus atau sistem uji coba kinerja alias probation untuk Patrick Kluivert. Tapi Kluivert butuh masa penyesuaian dengan tim yang akan diasuhnya. Kluivert dan dua asistennya memiliki waktu kurang dari 3 bulan untuk mempersiapkan laga kontra Australia pada 20 Maret. Sama seperti pelatih sebelumnya, evaluasi akan dilakukan secara bertahap dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Yang sebelumnya juga pasti kan sambil jalan juga kita evaluasi semua. Jadi setiap pertandingan kan kita evaluasi semua. Di dalamnya bagaimana, apa semua. Itu standar lah gitu. Bukan sesuatu yang luar biasa. Pasti kami selalu melihat perkembangan-perkembangan yang ada. Jadi bukan soal probation atau enggak ya. Tapi ini bukan seperti itu gitu. Ini kan pasti dia juga pertama lihat timnya, lihat pertandingan, dia juga evaluasi kan. Nanti kita akan diskusi juga dengan apa yang dilakukan oleh dia gitu dengan timnya gitu. We're ready for the next chapter. Dengan kedatangan pelatih baru, mantan pemain timnas Irfan Bahdim optimistis timnas Indonesia akan lebih baik. Bahdim juga berharap melalui sentuhan Patrick Kluivert, timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Selain itu, diharapkan Kluivert juga mampu memperbaiki peringkat Indonesia di sepak bola dunia. Bahdim yakin peninggalan positif Sinteyong mampu dilanjutkan arsitek baru timnas Patrick Kluivert. Ya, untuk pelatih baru saya senang karena pasti dari PSSI itu improvement untuk Piala Dunia dan semoga dia bisa masuk Piala Dunia dan Indonesia bisa maju. Nah, artinya optimis ke depan lebih baik dari sebelumnya. Tim ya, kita optimis karena tim sudah bagus, dia harus mungkin bisa tambahan taktik lain untuk cetak gol lebih banyak. Keputusan PSSI mengganti pelatih skuad Garuda menuai pro kontra di tengah publik. Pendapat publik terbelah. Ada yang menyambut Kluivert dengan optimisme, tetapi ada pula yang menyayangkan pergantian posisi Sinteyong. Namun keputusan telah diambil. Supporter timnas kini menaruh harapan besar pada siapapun pelatih timnas agar bisa membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Berikut tanggapan publik. Sebagai pemain mungkin bagus, track record sebagai pelatih pernah di divisi 2 kalau nggak salah. Dia pernah naikkan juara, ya semoga di PSSI bisa lah. Track record sebagai pelatih memang belum kelihatan bagusnya, tapi semoga bisa di PSSI. Saya sih pesimis ya, saya lebih prefer mempertahankan si STY karena kan dia berhasil meningkatkan timnas Indonesia dan udah terbukti daripada kita ngambil orang yang belum tahu kinerjanya gimana di Indonesia ini, mending mempertahankan si STY ini aja.
Kalau saya sih sebenarnya positif aja ya, karena kan udah ada pertimbangan dari PSSI dan mereka yang punya kewenangan untuk itu. Jadi kita lihat aja dulu, kasih kesempatan. Ini kan masih ada 4 pertandingan lagi. Yang mudah-mudahan 3 pertandingan kecuali Jepang kita bisa menang. Hey coach. Hello coach. Hello coach. Hello coach. Hi coach. Halo Coach Patrick. Selamat datang di Indonesia, Coach Patrick Kluivert. Selamat datang di Indonesia. Selamat datang Coach Patrick. Selamat datang Coach Patrick. Welcome to Timnas. Indonesia Joshi Daiho Kantoku no Motsuki desu. Welcome to our national team. Dan selamat bekerja di Federasi Sepak Bola Indonesia. I'm looking forward to work with you very soon. Selamat datang dan semoga sukses. I'm looking forward to work together and let's write some history together. I hope to see you very soon. Looking forward to see you. And I'm looking forward to see you soon. I'm looking forward to write history together. And let's make sure we accomplish our goal. Let's qualify for the World Cup. Dan selamat mengemban tugas menjadi pelatih tim nasional. Dan cita-cita bangsa Indonesia semua bisa tercapai. Semoga bisa membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya Dan bisa membawa timnas Indonesia Menuju timnas Piala Dunia. Let's do this. Let's do this all together. I will see you soon. Patrick Kluivert dikontrak 2 tahun sampai 2027 dengan opsi perpanjangan untuk membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menyebut perlu untuk menciptakan sinergi antara pemain lokal dan pemain diaspora di timnas Indonesia dengan pola permainan menyerang. Publik kini tak sabar menanti gebrakan timnas di era besutan Patrick Kluivert dan para asistennya Lansat dan Pastur agar Garuda bisa terbang lebih tinggi merajut asa. Selamat bertugas, Coach Kluivert. Saudara, usai jeda di berita utama sorotan lainnya, warga berburu koin berhadiah uang yang viral di media sosial hingga fasilitas umum rusak. Selengkapnya berita utama akan kembali.